Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, beberapa waktu lalu saya mengunjungi kampung budaya Sindang Barang Bogor untuk mempelajari sejarah dan kebudayaan lokal. Banyak sekali yang saya lihat di sana seperti berdirinya bangunan-bangunan tradisional khas Sunda dan hijaunya hamparan sawah yang menjadi salah satu sumber daya alam warga sekitar. Dalam kesempatan itu, saya menggali informasi dari Bapak Ukat Sukatma, yaitu Kopolot atau sesepuh ada di sana. Beliau adalah salah satu orang yang dituakan dan bertugas sebagai pemandu wisata, seperti menceritakan sejarah kebudayaan, mengajarkan permainan tradisional, dan sebagainya. Mari kita saksikan ceritanya. Awalnya ini kan kampung adat Sindang Barang ya. Kalau kampung adat Sindang Barang itu, makanya kampung Sindang Barang itu dianggap kampung tertua karena dari abad 12-13 sudah didirikan, yaitu di Sindang Barang sana yang sekarang letaknya di RW 05 ya. Itu namanya Sinang Barang. Itu bahasa Sunda yang halus itu Sinang itu berhenti. Barang itu masalah duniawi atau keramaian gitu. Sinang Barang itu lebih dekat dengan Keraton Pajajaran. Kenapa? Karena setelah didirikan memang yang pendirinya itu adalah masih dari keraton juga, dari Galuh awalnya. Seperti yang tertuang di dalam Pantun Bogor dan Babat Pajajaran, Sindang Barang dipercaya sudah ada sejak zaman Kerajaan Sunda kurang lebih di abad 12. Di Sindang Barang ini juga dahulunya berdiri kerajaan bawaan Prabu Siliwangi dengan Kuta Barang sebagai ibu kotanya. Selain itu, Sindang Barang juga dipercaya sebagai keraton tempat tinggal salah satu istri Prabu Siliwangi, yaitu Dewi Kentring Manik Wayang Sunda. Dan menurut cerita rakyat, di sini tempat di mana para satria kerajaan dilatih. Udah kesininya sampai Pajajaran bubar itu di abad 16-an bubar. Bubar di abad 16-an. Nah, yang bagian dari Pajajaran dan Sindang Barang sebagian lari ke wilayah selatan atau ke barat Banten. Banten Selatan ya berarti ya. Yang sekarang Jang Baduy, Cipagelar, Cipermulia, Cisungsang, Sinaresmi. Nah, itu bagian dari sini termasuk Kampung Urum. Gitu. Sindang Barang di sini nggak ngikut ke sana. Bubarnya kerajaan Pajajaran mempengaruhi kehidupan rakyatnya, sehingga banyak masyarakat dari satu wilayah bermigrasi ke wilayah lainnya untuk memenuhi penghidupan mereka, serta mempengaruhi regenerasi kebudayaan maupun adat istiadat setempat. Sindang Barang dari zaman itu terus sampai kepala adat yang terakhir itu di tahun 1970-an. Itu namanya Pak Etong Sumewijaya, waktu itu meninggal di tahun 1970-an. Jadi tidak ada yang meneruskan masalah adat. Jadi adat ini dipegang oleh kepala desa. Ya seolah-olah menganggapnya Serentown tuh punya pemerintah gitu istilahnya, padahal bukan gitu ya. Karena di sini ada Pajajaran Serenpapan menceritakan Pajajaran Rancamaya Sinang Barang. Siapa tahu Sinang Barang itu ya. Saya jelaskan satu persatu tokoh itu. Akhirnya ada tokoh yang disebutkan tuh mungkin menurut budayawan Jawa Barat ada salah satu tokoh yang namanya sama dengan tokoh-tokoh yang ada di cerita itu. Akhirnya coba kata Pak Anis Jatisuna waktu itu musyawarah, dia manggil Balar Bandung, Balar Tiga Serang, dibantu oleh arkeolog dari UI. Akhirnya mengadakan penelitian di Sindang Barang. Ternyata nama-nama tersebut ada di situ. Berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Bogor, Kampung Budaya Sindang Barang terletak di Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Meski jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat kota, namun ketika menuju lokasi, pengunjung harus berjalan di jalan yang berkelok dan disarankan menggunakan kendaraan roda 2. Sebagai perkampungan yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat leluhur, bentuk bangunan rumah dibuat sedemikian rupa sehingga tampak seperti masa silam.
cerita zaman Pajajaran. Saya ngelihat rumahnya kok rumahnya udah pada modern, jadi kurang pas ya. Bisa nggak diubah? Waduh Pak, kalau harus mengubah masyarakat kan bukan sedikit, istilahnya udah banyak. Nah solusinya gimana tuh ya? Punya lahan kosong nggak, kata Pak Gubernur waktu itu. Lahan kosong sih ada Pak, kurang lebih lah bahasa 1 hektar mah. Ya udah, kalau memang ada lahan kosong itu punya keluarga besar adat, dibangun aja di situ. Memasuki kampung budaya, pengunjung akan menyaksikan Ima Gede, yaitu rumah besar yang biasa digunakan sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah masyarakat dengan ketua adat dan para kokolot. Kokolot ialah mereka yang dianggap sebagai sesepuh adat kampung Sindang Barang. Kami Sumawijaya membangun kampung sejarah budaya itu di lahan seluas 8.600 meter persegi. Di antara langkah pertamanya ialah membangun beberapa jenis rumah adat khas Sunda Bogor seperti Ima Gede, Ireng Sirat, Saung Talu, Saung Lisung, Lewit, Pesanggrahan, Ima Kokolot, Balai Pangriungan, Kampia, dan Saung Sajen. Ia juga mulai menghidupkan kembali tradisi lokal setempat seperti Senin Tahun, Rambut Syeng, Alam Opat Belasan, Rebu Kesan, dan Angklung. Berkenaan dengan tradisi lokal, Sindang Barang memiliki daya tarik sendiri, yaitu lestarinya budaya upacara Senin Tahun yang diadakan setiap tahunnya dan dilaksanakan selama sepekan penuh. Seren Tahun itu mensyukuri semua hasil bumi, gitu. Itu yang nggak bisa orang wisata bikin, karena ini ada kaitan sejarah. Semua para kokolot kumpul semua di sini, itu menentukan istilahnya dimulainya di hari Senin misalnya. Nah itu hari Senin itu udah masuk ke Seren Tahun. Itu semua para kokolot persiapan hari Senin itu menjelang hari kedua itu, karena ada jarah. Jadi maksudnya mengunjungi para leluhur Sunda sampai ke Gunung Salak, Gunung Cileuneu. Nanti kokolot tuh kalau ada jumlah 50 orang nanti bisa dibagi 3. Nanti ada hulun atau Pak Ustadznya ya. Ada yang khusus di lingkungan Sindang Barang, ada yang keluar Sindang Barang. Keluar Sindang Barang ada 2 jalur, karena sampai ke Gunung Salak itu nggak cukup sampai hari Rabu itu. Dari mulai di hari Selasa itu persiapan sampai hari Rabu. Setelah hari Rabu selesai, baru kegiatan selanjutnya yaitu di hari Kamis. Nah hari Kamis itu kebanyakan kegiatannya pemuda. Pemuda itu mengadakan kegiatan-kegiatan lomba, seperti lomba nyumpit, lomba memanah, sampai adu layangan. Itu di sawah di sana. Itu hari Kamis. Itu. Nah hari selanjutnya ke hari Jumat. Hari Jumat itu ada ambil air Kukulu. Cikukulu di 7 mata air. Nah itu diiringi oleh angklung gubrak dan kesenian-kesenian lain. Itu ba'da Jumat. Selesai itu jam 2 sampai jam 3. Jam 3-nya ada upacara adat Mundai. Mundai itu melepasan ikan di sungai. Nanti ditangkepin oleh warga, tidak boleh pakai alat. Nah itu yang seru itu lah. Itu sampai selesai, sampai sore lah isi begini ya, sampai biasa sampai jam 5 ini. Nah malamnya ada persiapan tausiah menyatukan 7 mata air. Nah malam itunya malam Sabtu ya. Nah di hari Sabtu para kokolot udah nyiapin lagi di sini di lapangan, itu sedekah kue. Jadi istilahnya apa, di sedekah kue, semua warga dan anak-anak sekolah yang dekat itu semua diliburkan berkunjung ke sini, diwajibkan datang ke sini. Nanti kalau udah upacara adat sedekah kue itu baru selesai itu jam 11 lewat, baru ada nugel munding, motong kerbau di Sindang Barang sana. Jadi nanti si dagingnya itu di hari itu juga yang seperapatnya dibawa ke sini dan kepalanya buat istilahnya makan bersama, menyambut tamu lah gitu. Sebagiannya dibagiin sama yang membutuhkan, gitu ya, yang membutuhkan. Nah itu sampai selesai malam minggunya ada pertunjukan kesenian. Ya tentunya yang diutamakan kesenian yang hasil dididik di kampung budaya ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga orang yang datang yang nyumbang dari tetangga-tetangga kampung.
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, budaya sangat penting dan wajib dilestarikan, dijaga agar dapat diwariskan sampai ke anak cucu kita. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Mari istilahnya kita jaga budaya kita, karena budaya kita ini budaya yang luhur ya, Sunda itu, karena bukan apa-apa. Jadi kalau nggak ada yang melestarikan deh, contoh istimewa ada orang yang datang ke sini suka ada mencari, katanya saya mencari jati diri kita sebagai manusia gini-gini. Ngapain harus dicari-cari? Kan kalau datang ke kampung budaya mah istilahnya gampang. Jati diri orang Sunda itu bukan dikejar-kejar atau gimana ke gunung kemana. Kita sebagai orang Sunda itu istilahnya jadi contoh, jadi manusia. Manusia itu harus bagaimana? Bikin istilahnya suatu karya yang manfaat untuk orang lain, itulah tugas kita. Mengunjungi kampung Sindang Barang mengajari saya bahwa banyak sekali nilai-nilai luhur kebudayaan yang perlu dipelajari, diingat, dimaknai agar dapat senantiasa kita lestarikan. Sejatinya itu adalah identitas kita selaku bangsa yang berbudaya. Itulah cerita tentang Kampung Budaya Sindang Barang Bogor. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi tempat ini ya, dan merasakan sendiri pesonanya. Sampai jumpa di petualangan budaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.